Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan memulai dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini hadis sahih. Di dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, wal amala bihi, lalu kemudian dia juga berbuat keburukan atau melakukan sesuatu dengan ucapan buruk yang dia katakan itu, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Allah tidak punya tanggung jawab. Allah tidak punya keinginan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, untuk membayar apa yang dia tunda dari makannya dan minumnya. Artinya seseorang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan yang buruk atau melakukan keburukan ketika dia berpuasa, maka Allah itu mengatakan, di situ jelas sekali redaksinya, laisa lillahi hajatun. Allah itu enggak punya kepentingan apa-apa. Kata hajat itu kan urusan kepentingan atau apa namanya. Allah enggak punya hajat untuk membalas orang yang seperti itu meskipun dia menahan diri dari makan dan minum. Gitu. Jadi ini senada dengan hadis Nabi yang lain yang mengatakan, rubba min shaim, terkadang ada orang yang berpuasa, laisa lahu min syiyami illal ju'. Ada yang mengatakan illal ju' wal atas, tapi yang lebih sahih itu hadis yang hanya mengatakan illal ju'. Jadi terkadang ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapat apa-apa dari ibadah puasanya kecuali hanya rasa lapar. Nah, dari sini Bapak-bapak, teman-teman sekalian, kita bisa menangkap kesan bahwa ibadah puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang bersifat lahiriah, menahan diri dari makan dan minum. Tapi ada hal yang lebih penting, dan itu nanti kalau kita lihat beberapa penjelasan-penjelasan baik di Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan bahwa ibadah puasa itu adalah juga ibadah sosial. Jadi tidak cukup kita hanya sekedar tidak makan, tidak minum dalam arti memenuhi kewajiban Allah untuk berpuasa, tetapi ada nilai yang lebih penting dari sekedar tidak makan dan tidak minum itu. Nah, apa nilai yang lebih penting itu? Adalah menjaga diri kita untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang tanpa sadar kita lakukan. Nah, kalimat qaulaz zur wal amala bihi itu juga ucapan buruk itu bukan hanya sesuatu yang diucapkan oleh lidah, tetapi apa yang terbetik di dalam hati juga itu termasuk hal yang ucapan yang buruk yang harus kita hindari ketika berpuasa. Maka itu orang yang berpuasa itu hatinya memang harus bersih. Hatinya nggak boleh mendendam kepada orang lain. Hatinya kita tidak boleh gampang melihat misalnya ada yang lewat di depan kita nyenggol dikit lantas kita itu marah. Nah, kita berpuasa itu kan pembiasaan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka itu ketika Allah mengatakan di dalam hadis qudsi itu, as-saumu li, ibadah puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang memberikan balasan khusus untuk ibadah puasanya. Karena di situ Allah menilai kita secara total. Allah menilai kita secara total ketika kita berpuasa. Bisa jadi di depan orang seperti yang sering kita dengarkan, di depan orang kita kelihatan seperti orang yang berpuasa, tapi siapa yang tahu hati kita itu masih menyimpan benci, amarah, kedengkian kepada orang lain. Nah, ibadah puasa itu tidak sempurna kalau di dalam hati kita, lidah kita itu masih sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah,
Kata yang tidak baik itu Bapak-bapak, teman-teman sekalian, begini. Kata yang tidak baik itu bisa jadi ucapannya baik, tetapi momennya nggak baik. Gitu. Ucapan itu benar, tetapi momentum ketika kita mengucapkan kalimat itu nggak benar. Maka orang yang mendengarkannya bisa tidak nyaman mendengarkan ucapan kita itu. Itu juga termasuk ucapan yang tidak baik, yang harus dihindari. Maka ketika berpuasa kita harus pandai-pandai melihat momentum, apakah ucapan saya ini bisa menyinggung perasaan orang lain atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Ada orang yang tidak puasa, entah nggak puasa, orang semua. Kalimat itu kalau menyinggung orang lain itu bisa membuat ibadah puasa kita, padahal benar nih, kenapa lu nggak puasa? Tapi itu menyinggung perasaan orang lain, itu bisa membuat ibadah puasa kita itu menjadi kehilangan nilai. Jadi kita memang harus lebih banyak berhati-hati ketika ibadah puasa ini kita laksanakan. Makanya itu kenapa orang yang berpuasa itu tidurnya dinilai pahala? Karena diam itu lebih baik daripada banyak berbicara. Orang yang tidur kan nggak mungkin dia ngomongin macam-macam. Kalaupun dia ngomong macam-macam itu ngelindur namanya. Orang ngelindur itu nggak kena hukum. Tapi kalau dia terbangun terus dengan sengaja mengucapkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, maka itu bisa menghilangkan, bukan hanya mengurangi, tapi menghilangkan nilai pahala puasa. Jadi ucapan yang tidak baik itu, qaulaz zur, itu bukan hanya ucapan yang secara lafziah, secara lafaz, secara terang-terangan menyinggung atau menyakiti orang lain, tapi ucapan yang tidak tepat pada waktunya juga itu masuk kategori ucapan yang tidak baik itu. Maka kita harus pandai-pandai. Itu makanya kalau emang nggak bisa menahan diri dari berbicara yang enggak, lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Jadi hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah itu jangan dipahami kalau gitu saya tidur aja, enggak. Itu poinnya adalah daripada melakukan hal yang buruk mending tidur. Karena tidurnya orang puasa ketika dia berniat untuk menghindari hal-hal yang buruk itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau tidurnya itu memang karena malas itu lain soal tuh. Jadi di situ poinnya kenapa dalam banyak hal ibadah puasa kita juga melihat misalnya di ayat Al-Quran itu kita melihat salah satu cara Allah untuk tanda petik yang menyuruh kita menghukum, dalam arti menyuruh kita mengganti ibadah puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan adalah memberi kepada orang lain. Karena perbuatan baik, salah satu tujuan dari ibadah puasa itu adalah melatih kita untuk memiliki sikap baik, melatih kita untuk memiliki sikap empati terhadap orang lain. Jadi kita memang bulan Ramadan ini harus melatih diri. Ucapan ini harus dikelola dengan baik, ditata dengan baik. Jangan sampai kita ini tanpa sengaja udah capek-capek dari subuh sampai malam maghrib kita nggak makan, nggak minum. Tetapi dalam catatan Tuhan ibadah puasa kita itu nggak ada apa-apanya. Nah itu kan sayang sekali. Gitu. Maka itu nanti pertemuan besok insya Allah kita akan membahas lanjutan hadis yang tadi saya sampaikan, as-saumu li wa ana ajzi bi. Di dalam redaksi hadis itu juga Allah mengatakan as-saumu junnatun. Ibadah puasa itu adalah junnah. Junnah itu apa yang maksud dengan junnah? Junnah itu perisai. Junnah itu kalau terjemahannya itu perisai, pelindung. Tetapi kata junnah itu punya makna yang banyak yang bisa kita pahami dan insya Allah kita akan jelaskan ini pada esok hari insya Allah. Saya kira itu Bapak teman-teman sekalian pertemuan kita hari ini. Catatan saya udah 10 menit. Jadi kita akan berhenti di 10 menit. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.